Halo, nama saya Elizabeth dari 10 Sains 2. Saya akan menjelaskan ekonomi mengenai manajemen dan penerapan fungsi manajemen. Berikut daftar pustaka. Di sini, saya akan mulai menjelaskan mulai dari pengertian manajemen, unsur manajemen, dan fungsi manajemen, serta penerapannya. Definisi manajemen menurut beberapa ahli. Menurut Luther Gulick, manajemen adalah sebuah ilmu pengetahuan, dan menurut Mary Follett, manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan orang lain. Menurut George R. Terry, manajemen merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan melalui orang lain dalam mencapai tujuan. Menurut James A. F. Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, menurut Henry Fayol, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan tanpa melalui orang lain dalam mencapai tujuan. Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu to manage yang artinya mengatur. Manajemen menyangkut 3 hal utama. Apa saja? Yang pertama proses, yang kedua kegiatan, dan yang ketiga tujuan. Sehingga kesimpulannya manajemen adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat orang-orang yang bekerja sama melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan atau target. Unsur manajemen. Manajemen memiliki 6 unsur. Yang pertama ada man atau manusia, yaitu unsur yang paling dasar merujuk pada sumber daya manusia. Kenapa manusia? Karena manusia yang akan membuat rencana tersebut dan yang akan menjalankannya. Dan yang kedua, ada money atau uang. Karena uang merupakan alat tukar dan alat ukur yang bersifat rasional. Yang ketiga, ada materials atau materi, yaitu bahan baku atau material dalam proses produksi. Karena kita tidak dapat mengolah produk tanpa adanya bahan baku. Unsur yang keempat ada machines atau mesin. Mesin digunakan sebagai alat alternatif untuk mempermudah pekerjaan yang sulit dan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, unsur yang kelima yaitu metode atau metode. Merupakan suatu tata cara atau penetapan cara pelaksanaan pekerjaan atau suatu tugas. Dan yang terakhir yaitu unsur market atau pasar. Market atau pasar adalah tempat untuk memasarkan produk yang telah dibuat. Dengan memasarkan produk tersebut, akan memberi laba atau keuntungan kepada perusahaan tersebut. Fungsi manajemen. Manajemen memiliki 4 fungsi utama. Apa saja? Yang pertama, ada planning atau rencana. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, ada activating atau pengarahan. Dan yang keempat, ada controlling atau pengawasan. Apa itu fungsi manajemen dan bagaimana penerapannya dalam suatu badan usaha? Fungsi planning atau perencanaan merupakan penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan atau proses pengambilan keputusan. Hal ini menjadi dasar dari tindakan organisasi pada waktu yang akan datang. Planning atau perencanaan memiliki unsur yang penting, yaitu unsur 5W plus 1H.
Unsur ini akan membantu kita saat kita ingin membuat suatu planning atau rencana. Planning atau perencanaan memiliki fungsi dalam badan usaha, yaitu supaya sang direksi dalam suatu usaha dapat menetapkan tujuan yang ingin atau yang akan dia capai, serta untuk membangun strategi untuk mencapai tujuannya tersebut. Contohnya, seorang direktur dari perusahaan desain baju yang terkenal ingin memproduksi pakaian dengan desain yang terbaru. Sebelumnya, ia harus membuat planning atau perencanaan terlebih dahulu supaya apapun yang akan dia rencanakan itu dapat dia bangun terlebih dahulu strateginya agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Yang kedua, ada fungsi organizing atau pengorganisasian, yaitu merupakan proses penentuan dan pengelompokan orang-orang sesuai kemampuan dengan melakukan kegiatan dalam bidang masing-masing. Organizing atau pengorganisasian memiliki fungsi dalam badan usaha, yaitu untuk membagi suatu kegiatan yang umum ke dalam sub-sub kegiatan sehingga para karyawannya atau pekerjanya dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Organizing atau pengorganisasian memiliki 4 macam organisasi. Apa aja? Yang pertama ada organisasi garis, yang merupakan organisasi tertua dan paling sederhana. Yang kedua ada organisasi fungsional, yang disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Dan yang ketiga ada organisasi garis dan staf, yang umumnya digunakan untuk organisasi yang besar dengan beraneka ragam tugas. Dan terakhir, ada organisasi panitia yang dibentuk dalam waktu yang terbatas untuk melaksanakan tugas tertentu. Di sini contohnya, lanjut dengan contoh yang tadi, manajer yang dalam perusahaan tadi itu harus menetapkan karyawan-karyawannya menurut kemampuannya masing-masing. Contohnya, dalam perusahaan pakaian, pasti yang dibutuhkan itu adalah orang-orang yang pandai dalam hal mendesain, menjahit, dan mengemas. Nah, di sini manajer tersebut harus mengelompokkan setiap karyawannya menurut kemampuannya. Jadi, yang pintar dalam hal mendesain harus dimasukkan ke dalam kelompok yang pandai juga mendesain, dan selebihnya seperti itu juga. Di sini, manajer atau pemimpin tersebut memiliki peran penting, yaitu untuk mengatur dan memberi arahan pada organisasi yang akan dibuatnya. Kemudian ada acting atau pengarahan, yaitu usaha seseorang atau semua anggota kelompok yang mau bekerja sama dengan senang hati. Acting atau pengarahan memiliki fungsi dalam badan usaha, yaitu untuk memotivasi atau menyemangati para anggotanya untuk mendorong para anggota tersebut agar mau melakukan tugasnya masing-masing, sehingga tujuan atau target dari perusahaan tersebut dapat tercapai dengan tepat waktu. Contohnya masih lanjut dengan yang tadi, sang direksi atau pimpinan dari perusahaan pakaian terkenal tersebut harus memberikan motivasi atau semangat maupun dorongan untuk setiap anggota dari perusahaannya ataupun karyawan dari perusahaannya tersebut supaya mereka mau melakukan tugasnya masing-masing agar tujuan atau target dari perusahaan tersebut dapat terlaksanakan ataupun terselesaikan dengan tepat waktu. Dan yang terakhir ada fungsi controlling,
yaitu pengawasan. Merupakan proses atau sistem pengendalian suatu kegiatan. Controlling ataupun pengawasan memiliki fungsi dalam badan usaha, yaitu untuk memberikan penilaian bahkan mengoreksi suatu kegiatan sehingga apa yang telah dikerjakan oleh karyawan ataupun anggota perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan dengan benar. Controlling atau pengawasan mencakup tiga hal. Apa saja? Yang pertama, ada untuk mengatur hasil pekerjaan, yang kedua membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan, dan yang ketiga ada untuk melakukan koreksi atau tindakan perbaikan serta efisien kerja. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen merupakan suatu proses yang dapat mengatur suatu kegiatan. Sekian dari saya, terima kasih.